Indonesia merupakan negara kepulauan dengan budayanya yang sangat kaya. Berbeda daerah, berbeda pula budayanya. Budaya ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia sendiri. Sebelum masa penjajahan di Indonesia dimulai, Indonesia didominasi oleh corak Hindu-Buddha. Corak agama Hindu-Buddha sangat berpengaruh pada kehidupan sosial Indonesia saat itu. Muncul kerajaan-kerajaan dengan corak Hindu-Buddha, dan ada pula kerajaan yang dijadikan pusat pembelajaran agama Buddha. Kerajaan yang terkenal dengan kekuatan maritimnya dan sebagai sumber pembelajaran agama Buddha di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis oleh huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang bisa dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya berkembang pada abad ke-7. Pada saat masa itu, Kepulauan Nusantara banyak dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan juga India. Sejak awal pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Asalnya Sriwijaya berpusat di Minangga Tamuan, lalu ke Jambi dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya Perjalanan Suci oleh Kemendikbud RI, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntahyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada Prasasti Talang Tuo, yaitu Dapuntahyang Sri Jayanasa. Menurut Prasasti Kedukan Bukit, Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan, sehingga hal ini mendorong kesejahteraan Kerajaan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga, dan diperkirakan pada awal berdirinya Sriwijaya, Sri Jayanasa melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno dan mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berkuasa di laut dan hasil perekonomiannya diperoleh dari berdagang dan pelayaran. Letaknya yang berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok menjadi salah satu faktor Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan rakyat Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kadatuan, yaitu kerajaan yang menguasai atau membawahi wilayah atau kerajaan lain. Dalam rangka menjaga monopoli perdagangan, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Dengan banyaknya kerajaan bawahan, Sriwijaya menikmati banyak upeti dan berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara pada akhir abad 9. Hasilnya, rakyat Sriwijaya hidup aman dan makmur. Adapun daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya yaitu Puncak Kejayaan. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Bala Putradewa. Pada abad ke-7 dan ke-8 menjadi era pesatnya perkembangan Sriwijaya terutama dalam memperluas wilayahnya. Di bawah pemerintahan Raja Bala Putradewa, Sriwijaya tumbuh menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara, dan armada laut Sriwijaya menjadi salah satu kekuatan maritim yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan vital melalui Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya. Hubungan dagang dengan berbagai negara seperti India, Kamboja, dan Arab menjadikan Sriwijaya sebagai pemegang monopoli perdagangan di Asia Tenggara.
Sriwijaya juga menjalin hubungan dengan kerajaan Benggala di India yang dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa, bahkan memerintahkan pembangunan asrama bagi pelajar dan siswa yang belajar di Nalanda, menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan dan kerjasama lintas negara. Selat Malaka menjadi pusat aktivitas perdagangan antara India dan Cina, sementara pelabuhan Sriwijaya menjadi tempat wajib bagi kapal-kapal asing untuk mengisi persediaan air dan makanan serta melakukan aktivitas perdagangan. Untuk melindungi kepentingan dagangnya, Sriwijaya memberi upeti kepada Cina agar tidak menjalin perjanjian dagang dengan negara-negara saingan. Ketertiban di wilayah kedaulatan Sriwijaya dijaga melalui armada laut yang kuat dan canggih yang diposisikan di pangkalan-pangkalan strategis. Mereka tidak hanya untuk memastikan keamanan pedagang dan melindungi wilayah dari ancaman luar, tetapi juga untuk melancarkan serangan ke wilayah musuh. Dengan pemahaman mendalam tentang geografi dan navigasi laut, armada Sriwijaya membangun kekuasaan maritim yang kokoh. Mereka menjelajahi wilayah-wilayah baru dan memperluas pengaruhnya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah. Masa keruntuhan. Kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa kepemimpinan Balaputradewa. Kekuasaannya membentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam hingga Filipina. Sayangnya, masa tersebut pudar ketika memasuki masa kemunduran dan keruntuhan pada abad 13 hingga 14 Masehi. Kerajaan ini mengalami kemunduran pertama kali disebabkan oleh serangan kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Kemudian, adapun serangan dari kerajaan Kolamandala dari India sebanyak 2 kali pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Diperkirakan penyebab serangan tersebut karena memperebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Sriwijaya terus-menerus mengalami kemunduran karena terdesak oleh serangan kerajaan-kerajaan lain. Serangan ultimatum yang membuat kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan adalah karena adanya serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Majapahit kemudian berhasil menaklukkan Sriwijaya, dan setelah itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya.